Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi semuanya teman-teman di hari sayangan saya, channel saya Hendy Santika. Kali ini kita akan belajar mengenai deployment ke Heroku. Kenapa Heroku? Karena Heroku merupakan platform as a service yang paling populer. Dia bisa pakai Java ya, yang lain-lainnya lah. Java, Node.js, dan yang lainnya. Pada saat kali ini kita akan deploy aplikasi Java Spring Boot seperti ini. Ya, ini nama depan, nama belakang itu ya, semuanya kita akan coba deploy. By the way, reponya yang tadi, yang ini Santika Student CRUD App, di mana fiturnya itu adalah ya CRUD Student gitu ya. Seperti biasa, kita masuk ke Heroku kita, akun Heroku. Kalau yang belum punya akunnya silahkan registrasi terlebih dahulu, sign up, kemudian kalau sudah masuk ke sini, kemudian create new app. Kemudian kita kasih nama, dan kasih namanya itu harus unik. Karena ada ini yang pakai di seluruh dunia, jadi harus unik. Seperti ini student. Ini sudah ada yang pakai, berarti gimana kalau ini? Nah, udah kan? Ya ada. Maka ini boleh. Regionnya bisa pilih yang mana, United States atau Europe. Kalau ini kita pakai United States aja. Kemudian klik create app. Tunggu sampai dia jalan. Oke, sudah ada. Dan jangan lupa kita akan memakai deployment kayak GitHub. Install dulu terlebih dahulu di sini ya, Heroku CLI supaya memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan Heroku kita. Ini install, ada Git. Ini karena kebetulan saya pakai Mac, ini cara install cuma gini aja. Kalau yang pakai Windows tinggal download aja 640 bit atau yang 32 bit ataupun yang Ubuntu seperti ini. Oke. Balik lagi, kita lanjutkan. Kita Heroku login dulu ke terminal. Jadi asumsi kita adalah Heroku CRI sudah terinstall dengan baik dan benar. Karena itu kita coba Heroku login untuk memvalidasi bahwa terminal ini memang terminal punya kita gitu ya. Heroku login, kita coba. Dia akan muncul dan pencet mana aja, any key. Dia akan muncul browser, waiting for login. Dia akan redirect. Loading. Nah, udah ya. Nah, udah. Sekarang kita bisa tab close. Oke. Balik lagi ke dashboard aplikasi kita. Kalau project kita atau repository kita memang masih fresh, belum terintegrasi dengan Git, maka kita akan Git init dulu ya. Ya, masuk dulu ke foldernya cd my project, kemudian Git init, kemudian namakan Heroku Git remote student. Itu maksudnya application name. Aplikasi yang mana ini remote-nya? Heroku. Jadi kita kopas aja ke terminal. Heroku Git -2 remote min a studentku, nama aplikasi kita ya. Nanti dia akan masuk. Nah, udah kan? Untuk melihat apakah memang sudah jadi ya, coba Git aja Git remote min v. Nah, ada kan ini Heroku dan origin. Yang satu adalah ke Heroku, remote-nya yang satu lagi ke GitHub. Oke, setelah itu ya kalau masih flash ini git add, git commit, git push Heroku master. Jadi nanti akan ini ya yang akan men-trigger repository kita di GitHub ke Heroku. Oke, nah ini existing ya. Ini kalau fresh, kemudian ini buat deploy-nya. Kalau kita memang udah terintegrasikan Git, ini ya tadi sama ya. Heroku Git remote ini. Oke, setelah itu kita klik tab resource. Kita mau menambahkan database. Sebenarnya database-nya banyak ya, tapi untuk saat ini sebenarnya ada dua yang kita tadi kan ada dua profile ya, MySQL dan Postgres. Kalau MySQL, kalau kita pilih MySQL dia minta credit card, jadi kita harus input dulu credit card. Tapi karena kita ini sedang belajar, kita pakai Heroku Postgres aja, Postgres. Klik.
Ya loading. Nah, ini kan ada harganya. Kita pilih yang free aja, kemudian submit order form. Nanti ada, tinggal klik aja. Klik. Dia akan menampilkan detail dari Heroku Postgres kita. Jadi database kita ada dua, ini ada di sini kredensialnya. Oke, dia loading. Jadi sebenarnya nanti deployment-nya ada dua cara sebenarnya. Karena setelah dia muncul semua kredensialnya, konfigurasi aplikasi kita terdapat di application.properties ini. Jadi kita punya dua profile. Pertama adalah yang default, yang ini. Nah, yang default dia pakai MySQL. Kita nggak pakai ini karena alasan yang tadi ya, credit card. Kita mau pakai yang dev, profile yang dev, di mana yang profile dev ini kita pakai Postgre. Nah, kalau yang di lokal ini kan localhost, portnya sama, database-nya ini, username-nya, password-nya, dan segala macam yang lainnya. Nah, kalau di Heroku, maka karena dia sudah auto-generate buat kita setelah membuatkan kredensial dan semuanya itu, maka kita tinggal replace aja sebenarnya. Gitu, ini lokal misalkan, ini dev, nanti diganti aja di sini. Apakah sudah ada? Nah, ini ya, tinggal klik setting, tab setting, kemudian view database credential. Nah, ada kan ini hostnya, nanti hostnya kan, kalau kita kan localhost, ya ganti aja di sini. Kemudian database, ya ganti aja di sini database-nya name. Username. Port, ya port. Passwordnya ini. Ganti, setelah itu push gitu ya, git push Heroku. Nah, itu juga satu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya karena kita pakai Spring Boot, jadi Spring Boot sama dengan Magaboot. Jadi si Spring Boot ini sudah membuatkan library, ada buah library yang memudahkan kita sebagai Spring Boot user supaya menjadi Magaboot. Jadi kita tambahkan satu library Spring Boot Cloud Connector. Nah, mana ya? Nah, ini dia. Maka dia akan secara otomatis ketika deploy ke Heroku dia akan tahu, oh ternyata profil kita pakainya dev. Kemudian database-nya apa? Dia akan baca ini. Oh, Postgres. Jadi dia akan setup Postgres-nya, localhost-nya akan di-replace dengan kredensial yang tadi, portnya juga akan diganti. Ini kan misalnya 5433 ya. Kalau di sini, nah dia akan ganti dia. Kemudian student, database-nya akan diganti, replace semuanya akan dia replace. Username sama password. Jadi memang si Spring Boot ini library-nya udah canggih ya. Udah dibuatkan dan kita tinggal enak aja. Sudah. Kemudian karena si Heroku itu by default dia menggunakan JDK 8. Sedangkan kalau kita di POM XML ini kita pakainya JDK 11. Jadi pasti ketika deploy pasti error. Nah, gimana caranya supaya si Heroku ini mengenali bahwa tolong dong setup instance saya, aplikasi itu di server JDK-nya JDK 11. Jadi kita buat satu file namanya system properties. Nah, ini saya udah buat system.properties, isinya java.runtime.version 11. Nanti kalau 14 ya 14, 15, 16 pada saat video tutorial ini dibuat, Java sekarang sudah Java 18. Jadi kalau kita mau yang 18 ya 18 gitu ya. Tapi pada saat ini saya menggunakan Java 11. Jadi tinggal setnya 11. Oke. Ini sudah. Tinggal masuk ke terminal. Saya masuk terminalnya pakai CLI ini terminal ya. Tinggal git push Heroku. Enter. Nah, dia push ya. Nah, compressing. Tunggu dia. Nah, ya mau tuh. Compressing source file, bla 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 building on Heroku 20. Java udah installing JDK 11 nih dia. Download. Jadi aplikasi Java kita, Spring Boot kita kalau mau di deploy dia harus di build dulu. Nah, ini proses build-nya.
Kalau di Maven, karena kita pakai Maven, jadi Maven clean package perintahnya. Itu kita nggak lakukan, tapi dilakukan oleh Heroku di sana. Ini Heroku dashboardnya. Kemudian kita klik di sini. Kalau mau logs, view logs. Nah ini, udah kan? Cet, oke. Gimana? Ya udah. Nah ini state change from starting to up. Nah berarti ini kalau seperti ini sudah tidak ada masalah. Tomcat started on port. Nah ini portnya akan diganti karena kan by default kalau kita menjalankan Spring Boot aplikasi kita di lokal maka pasti 8080 by default. Tapi ketika di Heroku dia akan auto setup lah port mana saja yang dia boleh. Maka pada saat ini dia pakai 34916 ya portnya. Biarkan aja, yang penting jalan. Kalau seperti ini berarti tidak ada error, kita klik aja open. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Oke, berarti aplikasi kita sudah sukses terdeploy ke Heroku. Nah, sekarang kita coba tambah datanya. Klik new. Nama depan Naruto lah misalkan ya. Woi, Naruto tanggalnya kapan ya lahirnya? Bebas aja lah. Yang penting jangan hari sekarang. Uzumaki Naruto mail. konohagakure.co.jp. Dia nomor teleponnya malah orang Jepang, dia masih nomor ini. Teknik informatika, dia Naruto itu jurusannya dia teknik informatika. Kita klik save. Oke, ada datanya ya. Oke, kita tambah lagi satu lagi lah. Rivalnya, tapi sekaligus temannya. Siapa lagi? Tiada lain, tiada bukan adalah Uchiha Sasuke. Lahirnya bebas saja lah, ini membuat ngetes doang. Klik. Mana ya? Klik. Salah. Emailnya Uchiha Sasuke Konoha sama dia. Nomor teleponnya kayak ini aja. Teknik jurusannya dah. Kalau edit misalkan kita mau edit teknik Genjutsu Tsukuyomi misalkan ya. Ya update nggak. Save. Nah, udah. Jadi selesai sudah proses deployment kita dari aplikasi Spring Boot ke Heroku. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi sangat mudah sekali setupnya. Jadi kalau ada masalah silahkan komen-komen di bawah supaya nanti saya bisa bantu ya. Kemudian nanti saya selalu membuka konsultasi kalau mau diskusi di sela-sela kesibukan saya sebagai programmer. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau ada masalah let me know. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.